Selamat datang di channel Cerita Kirana. Mohon bantu share, like, dan komen untuk kemajuan channel Cerita Kirana. Terima kasih sudah mampir dan membantu. Selamat mendengarkan. Pagi itu, mentari mulai merayap naik, memandikan sawah-sawah di pinggir kota dengan cahaya keemasan. Embun masih menempel di ujung-ujung padi, berkilauan seperti butiran permata. Di tengah hamparan hijau yang luas itu, terlihat sosok seorang pria parubaya yang berjalan dengan santai, diiringi oleh gerombolan bebek yang berbaris rapi di belakangnya. Pria itu adalah Aris, seorang tukang angon bebek yang sehari-hari hidup dalam kesederhanaan yang menenangkan. Penampilan Aris jauh dari kata mewah. Ia mengenakan kaos oblong yang sudah pudar warnanya, celana jeans belel yang sudah usang, dan sepasang sandal jepit yang tali putusnya sudah ia ikat kembali dengan tali rafia. Rambutnya agak acak-acakan, wajahnya dihiasi oleh beberapa kerutan akibat sering terpapar sinar matahari, dan tangannya, yang memegang sebatang tongkat bambu, terlihat kasar dan kapalan. Namun, di balik penampilannya yang sederhana itu, tersimpan sepasang mata yang teduh dan senyum yang selalu tulus. Ia terlihat begitu menyatu dengan alam, seolah-olah memang dilahirkan untuk hidup di tengah sawah dan menemani bebek-bebeknya. Hidup Aris begitu rutin, namun ia menikmatinya. Pagi-pagi ia akan membangunkan bebek-bebeknya, menggiring mereka ke sawah-sawah yang sudah dipanen untuk mencari sisa-sisa bulir padi, dan sorenya ia akan membawa mereka kembali ke kandang. Ia seringkali duduk di pematang sawah, mengawasi bebek-bebeknya sambil menikmati semilir angin dan suara alam. Baginya, itu adalah kebahagiaan yang tak ternilai. Ia telah menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Suatu sore, saat Aris sedang asyik bersantai di pinggir danau kecil, sebuah mobil mewah berwarna hitam melintas pelan di jalanan desa. Mobil itu berhenti tepat di dekat tempat Aris duduk. Jantung Aris berdetak lebih cepat. Ia tahu siapa pemilik mobil itu. Dua orang keluar dari mobil. Seorang wanita yang mengenakan pakaian modis dan perhiasan berkilauan, dan seorang pria yang mengenakan setelan jas mahal. Mereka adalah Karin, mantan istrinya, dan suaminya yang baru, Benny. Aris mencoba menghindari kontak mata, berharap mereka tidak menyadari kehadirannya. Namun, harapan itu pupus. Karin melihat Aris dan tersenyum sinis, sambil berbisik sesuatu kepada Benny. Benny tertawa meremehkan, lalu mereka berdua berjalan mendekat. "Wah, lihat siapa ini, Mas Aris?" sapa Karin dengan nada mengejek. "Masih betah jadi tukang angon bebek? Aku kira setelah kita pisah, kamu akan menemukan pekerjaan yang lebih layak." Aris bangkit dari duduknya. Senyum tipisnya tidak luntur. "Ini pekerjaan yang layak, Karin. Setidaknya, aku tidak perlu berbohong pada diriku sendiri untuk melakukannya." "Jangan sok bijak, dong," timpal Benny, menepuk bahu Aris dengan kasar. "Dulu kamu janji mau sukses, tapi buktinya apa? Setelah berbulan-bulan kita cerai, hidupmu masih saja seperti ini. Lihat aku punya mobil ini, aku punya rumah di kota, dan aku bisa memberikan semua yang Karin inginkan. Kamu tidak bisa." "Harta bukan segalanya, Benny," jawab Aris dengan tenang. "Kebahagiaan itu dari hati, bukan dari apa yang kamu punya." Karin mendengus. "Omong kosong. Kebahagiaan itu butuh uang. Sekarang, aku hidup bahagia dengan Benny, punya segalanya. Aku bersyukur kita cerai. Kalau tidak, mungkin aku juga akan hidup susah sepertimu." Aris hanya tersenyum. Ia tidak marah, tidak juga merasa sedih. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada mereka yang hanya mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak harta yang mereka miliki. Ia tidak merespon lagi. Ia hanya menunduk, mengumpulkan bebek-bebeknya, dan beranjak pergi. Saat Aris berjalan menjauh, ia masih bisa mendengar tawa sinis Karin dan Benny. Tawa itu seperti gema di telinganya. Namun, Aris tidak peduli. Ia terus berjalan, tongkat bambunya bergesekan dengan jalanan berkerikil. Ia membiarkan tawa mereka hilang di telan angin, dan kembali fokus pada suara bebek-bebeknya. Suara itu, jauh lebih merdu daripada tawa sinis Karin dan Benny.
Setelah insiden di pinggir danau, Aris kembali ke rutinitasnya. Namun, di balik ketenangan yang ia perlihatkan, ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Bukan kemarahan, tetapi sebuah kesadaran. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus menyembunyikan identitasnya. Sudah saatnya ia kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Saat malam tiba, di sebuah gubuk sederhana yang menjadi tempat tinggalnya, Aris mengeluarkan sebuah ponsel canggih dari dalam tas ranselnya yang kumal. Ponsel itu sangat kontras dengan penampilannya yang bersahaja. Ia mengaktifkan ponsel itu, dan layarnya langsung menampilkan puluhan notifikasi email dan pesan dari asisten pribadinya, Rizal. Rizal adalah orang kepercayaan Aris sejak lama. Ia adalah satu-satunya orang yang tahu identitas asli Aris. Melalui ponsel itu, Rizal mengirimkan laporan harian tentang kondisi PT Adiguna Perkasa, perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti dan investasi, yang didirikan oleh Aris dan menjadikannya seorang miliarder. Aris adalah sosok di balik nama Aris Pradipta, seorang pengusaha sukses yang dikenal tegas dan visioner. Ia membangun perusahaannya dari nol, dengan keringat dan kerja keras. Namun, beberapa tahun lalu, ia merasa lelah dengan intrik dunia bisnis yang kejam. Ia memutuskan untuk meninggalkan semua itu dan mencari ketenangan. Ia membiarkan Rizal mengurus perusahaan, sementara ia pergi ke desa, menyamar sebagai tukang angon bebek. Selama ini, ia hanya memantau perusahaan dari jauh. Ia tidak pernah kembali ke kantor. Ia merasa bahwa dengan cara ini, ia bisa menemukan kembali gairah hidupnya yang sempat hilang. Namun, ucapan Karin dan Benny sore itu membuatnya sadar. Dunia luar masih melihatnya sebagai seorang pecundang. Ia harus membuktikan, bukan untuk Karin dan Benny, tetapi untuk dirinya sendiri, bahwa ia adalah Aris yang sebenarnya, Aris yang kuat dan berani. Keesokan harinya, Aris menerima telepon dari Rizal. "Tuan Aris, ada masalah kecil di divisi pemasaran. Ada beberapa laporan yang hilang, dan sepertinya ada indikasi korupsi. Saya sudah coba tangani, tapi sepertinya Tuan harus turun tangan langsung." Aris menghela napas. "Baiklah, Rizal. Siapkan semuanya. Aku akan datang." "Tuan akan datang sebagai Aris Pradipta?" tanya Rizal. "Tidak. Aku akan datang sebagai diriku yang sekarang. Sebagai Aris, si tukang angon bebek," jawab Aris. "Siapkan pakaian yang rapi, tapi jangan terlalu mencolok. Aku ingin melihat siapa yang berani bermain-main di belakangku." Aris menutup telepon. Ia memandangi tongkat bambu dan topi petani di tangannya. Senyumnya mengembang. Ia merasa bersemangat. Ia tahu bahwa ia akan kembali ke sarangnya. Tetapi kali ini ia akan bermain dengan aturannya sendiri. Ia akan menjadi serigala berbulu domba yang siap menerkam. Ia mengemasi barang-barangnya, mengucapkan selamat tinggal kepada bebek-bebeknya, dan melangkah keluar dari gubuknya. Aris berjalan di jalanan desa yang sama, tetapi kali ini, langkahnya terasa berbeda. Lebih tegas, lebih mantap, dan lebih yakin. Ia siap untuk kembali ke dunia yang ia tinggalkan, membawa sebuah rahasia yang akan mengejutkan banyak orang. Rencana Aris untuk kembali ke dunia yang ia tinggalkan bukanlah sebuah keputusan yang impulsif. Malam itu, setelah menelepon Rizal, ia menghabiskan waktu berjam-jam di dalam gubuk sederhananya. Di tengah keheningan, ia membuka laptopnya yang tersembunyi di bawah tumpukan jerami. Layar laptop itu menyala, menampilkan data-data kompleks, grafik saham, dan laporan keuangan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dunia asli Aris Pradipta, sang visioner di balik PT Adiguna Perkasa. Dengan cepat dan cekatan, Aris mulai menganalisis laporan yang dikirim Rizal. Ia menemukan jejak-jejak aneh dalam laporan keuangan divisi pemasaran. Ada pengeluaran yang tidak wajar, data penjualan yang digelembungkan, dan tanda-tanda transaksi fiktif. Ia lalu mengirimkan instruksi detail kepada Rizal, meminta untuk mengumpulkan semua bukti, termasuk email, rekaman percakapan, dan dokumen-dokumen internal yang mencurigakan. Rizal, yang sangat setia,
segera menanggapi perintah Aris. Ia tahu bahwa jika Aris sudah turun tangan, tidak akan ada yang bisa lolos. Rizal dengan diam-diam mulai menyelidiki. Ia menemukan bahwa Karin dan Benny, pasangan yang Aris sebutkan, adalah salah satu pelaku utama. Mereka seringkali meminta komisi tidak sah dari klien, mengklaimnya sebagai biaya administrasi, dan memanipulasi laporan untuk menutupi jejak mereka. Mereka juga dikenal sering datang terlambat, pulang lebih awal, dan memanfaatkan nama, manajer, mereka untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin dalam Aris memahami bahwa perusahaannya yang ia bangun dengan darah, keringat, dan air mata telah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ironisnya, salah satu dari mereka adalah mantan istrinya sendiri. Aris merasa kecewa, bukan karena harta yang hilang, tetapi karena kepercayaan yang dikhianati. Meskipun demikian, Aris tidak berniat untuk mengungkapkan identitasnya secara langsung. Ia ingin melihat bagaimana Karin dan Benny akan bereaksi. Ia ingin membiarkan mereka menggali lubang kuburan mereka sendiri. Ia ingin mereka merasakan ketakutan dan kepanikan yang sesungguhnya. Dan ia akan menjadi orang yang mengunci pintu lubang itu. Pagi itu, Aris mengenakan pakaian yang Rizal kirimkan. Kemeja polos berwarna abu-abu, celana kain hitam, dan sepatu pantofel yang bersih. Penampilannya masih sederhana, jauh dari kesan seorang miliarder, namun jauh lebih rapi dari penampilannya sehari-hari sebagai tukang angon bebek. Rambutnya disisir rapi, dan matanya yang teduh kini memancarkan ketegasan yang dingin. Ia meninggalkan gubuknya, dan Rizal sudah menunggunya dengan sebuah mobil sederhana yang tidak mencolok. Perjalanan dari desa menuju kota terasa sangat singkat. Di dalam mobil, Aris dan Rizal berdiskusi tentang strategi mereka. Rizal memberikan semua data yang ia kumpulkan. Ini semua bukti yang saya temukan, Tuan. Mereka sudah sangat jauh terlibat. Mereka juga sering memamerkan kekayaan di media sosial dan mengklaim bahwa itu semua hasil dari kerja keras mereka. Aris hanya mengangguk. Baiklah, Rizal. Setelah ini, kita akan masuk ke dalam. Aku akan berbicara dengan beberapa manajer senior. Aku ingin melihat bagaimana mereka mengendalikan perusahaan tanpa kehadiranku. Rizal mengangguk. Ia tahu, Aris yang sekarang adalah Aris yang berbeda dari Aris Pradipta yang dulu. Ini adalah Aris yang lebih tenang, lebih bijak, dan lebih berbahaya. PT Adiguna Perkasa adalah sebuah gedung pencakar langit megah yang berlokasi di pusat kota. Lobi utama dihiasi dengan lampu kristal dan lantai marmer mengkilap. Karyawan-karyawan berlalu lalang dengan setelan jas rapi, membawa map dan laptop. Di antara keramaian itu, masuklah Aris, didampingi oleh Rizal. Aris tidak menggunakan pintu utama. Ia dan Rizal masuk melalui pintu samping, menghindari perhatian yang tidak perlu. Ia berjalan di koridor dengan kepala tegak, matanya menelusuri setiap sudut gedung yang ia bangun sendiri. Ia merasakan nostalgia, namun juga sebuah rasa baru, rasa memiliki. Rizal menuntun Aris ke ruang rapat, di mana beberapa manajer senior sudah menunggu. Mereka menyambut Aris dengan hormat, namun wajah mereka dipenuhi kebingungan. Mereka tidak mengenali Aris sebagai CEO mereka, tetapi mereka tahu bahwa ia adalah investor baru yang akan mengambil alih perusahaan. Selamat datang, Tuan Aris, sapa salah satu manajer. Kami sudah menunggu Anda. Aris hanya tersenyum. Ia tidak banyak bicara. Ia hanya mengamati, mendengarkan, dan mencatat semua hal yang ia lihat. Ia bisa merasakan aura ketidaknyamanan dari para manajer, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Tepat saat Aris sedang berjalan di koridor menuju ruangannya, ia berpapasan dengan Karin dan Benny. Karin, yang mengenakan gaun ketat berwarna merah, sedang tertawa keras, sementara Benny, yang mengenakan jas mahal, sedang menyombongkan diri. Mata Karin melebar. Tuan Aris? Tanyanya, kaget. Ia tidak menyadari bahwa Aris yang di depannya adalah Tuan Aris yang baru. Saya tidak tahu Tuan akan datang. Maafkan kami sedang berdiskusi tentang proyek baru. Aris tersenyum dingin.
Tidak apa-apa. Saya hanya sedang berjalan-jalan. Jadi, Anda adalah Karin? Manajer pemasaran. Benar, Tuan. Dan ini suami saya, Benny. Ia juga bekerja di divisi yang sama. Jawab Karin, mencoba bersikap ramah. Benny maju ke depan dan mengulurkan tangannya. Benny, Tuan. Kami berdua adalah karyawan terbaik di sini. Kami sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Aris menjabat tangan Benny. Tangannya terasa dingin dan kaku. Tentu. Saya sudah mendengar tentang kalian. Saya sedang mempertimbangkan untuk melakukan restrukturisasi. Mungkin ada posisi yang lebih cocok untuk orang-orang seperti kalian. Karin dan Benny saling pandang, mata mereka berbinar. Mereka mengira Aris sedang menawarkan promosi. Oh, Tuan, kami akan sangat berterima kasih jika Tuan bisa mempertimbangkan kami, kata Karin dengan antusias. Kami siap melakukan apa saja untuk perusahaan ini. Apa saja? Tanya Aris, dengan senyum yang semakin dingin. Baiklah. Saya akan mengingat itu. Aris lalu berbalik, meninggalkan Karin dan Benny yang masih tersenyum dan berbisik-bisik, membayangkan posisi baru yang akan mereka dapatkan. Mereka tidak tahu bahwa posisi baru yang dimaksud Aris adalah pengusiran dari perusahaan. Aris berjalan menjauh, tawa sinis Karin dan Benny di pinggir danau kini berganti dengan harapan palsu yang akan segera ia hancurkan. Hari-hari di PT Adiguna Perkasa berubah drastis sejak kedatangan investor baru yang misterius itu. Aris, atau yang sekarang dikenal sebagai Tuan Aris di kantor, segera mengimplementasikan sistem kerja yang sangat ketat dan disiplin. Kebijakan pertamanya adalah audit menyeluruh pada seluruh divisi, terutama divisi pemasaran yang dikendalikan oleh Karin dan Benny. Setiap karyawan diwajibkan untuk mengunggah laporan harian dan mingguan secara digital, lengkap dengan lampiran bukti berupa foto, rekaman percakapan singkat, atau tangkapan layar email. Sistem ini dirancang untuk mencegah manipulasi data, dan setiap laporan yang mencurigakan akan langsung ditandai oleh sistem AI yang Aris terapkan. Karin dan Benny adalah dua orang yang paling merasakan dampaknya. Mereka yang terbiasa datang terlambat, bergosip di pantry, atau menghabiskan waktu berjam-jam untuk istirahat makan siang, kini tidak bisa lagi melakukannya. Setiap pergerakan mereka, setiap laporan yang mereka buat, dan setiap interaksi dengan klien, kini berada di bawah pengawasan ketat. Tawa dan bisik-bisik mereka di koridor berganti menjadi keluhan dan sumpah serapah. Bos baru ini gila, bisik Karin pada Benny saat mereka sedang makan siang di kantin kantor. Dia meminta laporan harian. Harian. Bahkan bos lama tidak sekejam ini. Benny mengangguk setuju, mengunyah makanannya dengan kasar. Aku bahkan tidak bisa lagi mengambil komisi dari klien. Mereka semua sekarang harus mengirim uang langsung ke rekening perusahaan. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa setiap keluhan mereka, setiap bisikan mereka, terekam dengan jelas. Aris sengaja memasang mikrofon kecil di beberapa sudut strategis dan menggunakan kamera tersembunyi untuk mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Ia tidak ingin menghukum mereka secara membabi buta. Ia ingin memastikan bahwa bukti yang ia miliki tidak bisa disangkal. Hari-hari mereka dipenuhi dengan kepanikan. Setiap kali email masuk dengan judul, pemberitahuan sistem, laporan Anda ditemukan tidak sesuai, jantung mereka berdetak kencang. Mereka mencoba meminta bantuan dari karyawan lain, mencoba mencari celah dalam sistem, bahkan mencoba menyuap beberapa staf IT. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Sistem yang Aris bangun sangat kokoh dan tidak bisa ditembus. Bagaimana ini, Ben? Tanya Karin, hampir menangis di toilet kantor. Aku sudah tidak tahan. Kita bisa dipecat. Benny mencoba menenangkan istrinya. Tenang, Rin. Kita kan sudah janji akan bekerja keras. Kita hanya perlu sedikit berakting. Tapi akting saja tidak cukup. Kinerja mereka yang buruk mulai terlihat jelas. Karyawan-karyawan lain, yang sebelumnya takut pada mereka karena kedekatan mereka dengan manajemen lama, kini mulai berani. Mereka melihat bagaimana Karin dan Benny panik,
bagaimana mereka tidak bisa memenuhi target, dan bagaimana mereka mulai kehilangan kendali atas divisi mereka sendiri. Beberapa karyawan bahkan dengan diam-diam memberikan laporan tambahan kepada Aris, berharap bisa mendapatkan promosi. Aris, dari ruang kerjanya yang baru, hanya mengamati semuanya. Ia melihat bagaimana kekuasaan semu yang mereka miliki mulai runtuh. Ia melihat bagaimana mereka saling menyalahkan satu sama lain saat tekanan semakin meningkat. Aris merasa puas. Bukan kepuasan dari sebuah dendam, melainkan kepuasan dari sebuah pelajaran. Ia ingin mereka tahu bahwa kehormatan dan integritas tidak bisa dibeli dengan uang, dan tidak bisa disembunyikan di balik kebohongan. Setelah 2 minggu penuh tekanan, Aris merasa sudah waktunya untuk mengakhiri permainan ini. Ia memanggil Rizal ke ruangannya. Rizal membawa sebuah map tebal berwarna hitam. Map itu adalah hasil dari penyelidikan rahasia yang ia lakukan selama Aris menjadi tukang angon bebek. Di dalamnya, ada semua yang Aris butuhkan. "Tuan," kata Rizal, suaranya pelan. "Ini adalah bukti yang kita cari. Ada beberapa rekaman telepon, tangkapan layar percakapan, dan laporan keuangan palsu. Mereka sering meminta uang, di bawah meja, dari klien dan memanipulasi laporan untuk menutupi jejak mereka. Kerugian perusahaan mencapai miliaran rupiah." Aris mengangguk. Wajahnya datar. Ia menelusuri setiap halaman, melihat bukti demi bukti yang terpampang jelas. Ada foto-foto Karin dan Benny sedang menandatangani kontrak palsu dengan klien, rekaman suara mereka tertawa-tawa membicarakan bagaimana mereka menipu perusahaan, dan dokumen-dokumen yang menunjukkan bagaimana mereka memalsukan tanda tangan manajer senior. Aris melihat semua itu dengan mata dingin. Ini bukan hanya tentang mereka, ini tentang integritas perusahaan yang ia cintai. "Baiklah, Rizal. Besok pagi, adakan rapat umum di auditorium. Undang semua manajer dan karyawan," perintah Aris. "Aku ingin semua orang ada di sana." Rizal mengangguk. "Dan Karin dan Benny. Pastikan mereka hadir," jawab Aris, dengan senyum yang sama dinginnya seperti matanya. "Aku ingin mereka melihat semuanya." Pagi berikutnya, auditorium PT Adiguna Perkasa dipenuhi oleh karyawan. Suasana di sana sangat tegang. Semua orang bertanya-tanya mengapa Tuan Aris mengadakan rapat umum. Karin dan Benny, yang datang terlambat dan masih mengeluh tentang bos baru yang menyebalkan, duduk di barisan belakang. Mereka mengira ini adalah rapat pengumuman promosi besar-besaran, dan mereka sangat bersemangat. Aris naik ke panggung. Ia mengenakan setelan jas abu-abu yang ia kenakan saat ia pertama kali datang ke kantor, yang ia beli di toko sederhana di pinggir kota. Penampilannya masih jauh dari kesan seorang miliarder. Ia berdiri di depan proyektor besar. "Selamat pagi," sapa Aris, suaranya menggelegar di seluruh ruangan. "Saya sudah berada di sini selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu ini, saya sudah melihat banyak hal yang baik. Namun, saya juga melihat sesuatu yang tidak baik." Ia menekan tombol di remote, dan sebuah grafik muncul di layar. Itu adalah grafik pengeluaran divisi pemasaran. Ada pengeluaran yang tidak wajar di divisi ini. Saya sudah mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Dan saya menemukan hal-hal yang sangat mengecewakan. Aris lalu menampilkan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Nama-nama mereka disensor, tetapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Pesan-pesan itu menunjukkan bagaimana mereka meminta komisi tidak sah dari klien, bagaimana mereka memanipulasi data, dan bagaimana mereka berencana untuk menipu perusahaan lagi. "Ini," kata Aris, suaranya berat, "adalah bukti dari orang-orang yang tidak jujur. Orang-orang yang merusak integritas perusahaan ini." Karin dan Benny yang duduk di barisan belakang tiba-tiba berdiri. Wajah mereka pucat pasi. Benny mencoba berteriak, "Tunggu dulu. Itu fitnah. Siapa orang yang Anda maksud?" Aris tidak menjawab. Ia hanya menekan tombol lagi, dan rekaman suara diputar. Suara Benny dan Karin terdengar jelas, membicarakan rencana mereka. "Katakan padanya, kita butuh uang di depan. Biaya administrasi,
Terdengar suara Benny. Ya, dan bilang kalau bos baru ini yang menyuruh. Terdengar suara Karin. Seluruh ruangan terdiam. Suara rekaman itu bergema di seluruh auditorium. Semua mata tertuju pada Karin dan Benny. Mereka mencoba untuk lari, tetapi dua orang satpam sudah berdiri di pintu. Mereka terjebak. Setelah rapat berakhir, Karin dan Benny dipaksa untuk masuk ke ruangan Aris. Mereka duduk di kursi di depan meja Aris, gemetar. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Aris masuk, didampingi oleh Rizal. Ia duduk di kursinya, matanya lurus menatap mereka. Sudah lama kita tidak bertemu, Karin, Benny, katanya, suaranya tenang, namun penuh ketegasan. Karin mendongak. Tuan Aris, kami bisa jelaskan. Aris mengangkat tangannya. Tidak perlu. Saya sudah melihat dan mendengar semuanya. Ia lalu menatap Karin dengan tatapan yang sangat dalam. Kamu masih tidak ingat saya? Karin menggelengkan kepalanya. Saya tidak mengerti, Tuan. Siapa Anda? Aris tersenyum, senyum yang sama yang ia berikan di pinggir danau. Saya adalah pria yang kalian hina, Karin. Pria yang kalian bilang hanya akan menjadi tukang angon bebek seumur hidupnya. Karin dan Benny saling pandang, lalu memandangi Aris lagi. Kali ini, mereka melihat Aris yang berbeda. Bukan hanya Aris yang mengenakan kemeja dan celana mahal, tetapi Aris yang sama yang mereka hina di pinggir danau. Mata yang sama, senyum yang sama. Realitas yang menyakitkan itu menghantam mereka seperti palu. Tidak mungkin, bisik Karin, air mata mulai mengalir di pipinya. Tidak mungkin. Mungkin, Karin, jawab Aris, kini suaranya melembut. Sangat mungkin. Benny, yang selama ini hanya diam, akhirnya berteriak. Bagaimana bisa? Kau hanya tukang angon bebek. Bagaimana kau bisa menjadi pemilik perusahaan ini? Sebenarnya, jawab Aris, saya tidak pernah berhenti menjadi pemilik perusahaan ini. Saya hanya sedang berlibur, mencari kedamaian yang tidak pernah saya temukan di sini. Ia lalu menunjuk ke sebuah foto yang tergantung di dinding ruangan. Itu adalah foto Aris Pradipta yang sedang tersenyum. Karin dan Benny menatap foto itu, lalu menatap Aris. Wajahnya sama persis. Mereka tidak bisa lagi menyangkalnya. Aku tidak percaya. Kata Benny, suaranya patah. Aku juga tidak percaya, balas Aris. Aku tidak percaya bahwa orang yang pernah sangat dekat denganku akan tega melakukan ini. Kalian tidak hanya mengkhianati perusahaan, tetapi kalian juga mengkhianati kepercayaanku. Dan itu adalah hal yang paling menyakitkan. Aris lalu mendorong sebuah map tebal di atas meja. Di dalam map ini, ada semua bukti korupsi kalian. Saya punya dua pilihan untuk kalian. Kalian bisa mengundurkan diri sekarang dan saya akan membiarkan kalian pergi. Tetapi kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan lain. Atau, saya akan menyerahkan semua bukti ini ke polisi, dan kalian akan menghadapi hukuman di penjara. Kalian bisa memilih. Karin menangis tersedu-sedu. Benny menundukkan kepalanya, tubuhnya gemetar. Mereka tidak bisa mengatakan apa-apa. Seluruh hidup mereka, semua yang mereka bangun di atas kebohongan dan penipuan, kini telah hancur dalam hitungan menit, oleh pria yang mereka hina. Mereka tidak pernah tahu bahwa tukang angon bebek yang mereka anggap rendah itu, sebenarnya adalah orang yang mereka takuti. Aris hanya mengamati mereka. Ia tidak merasa puas. Ia hanya merasa kasihan. Ia telah memberikan mereka kesempatan, tetapi mereka membuangnya. Ia telah memberikan mereka kasih sayang, tetapi mereka membalasnya dengan pengkhianatan. Ia hanya berharap, dari kehancuran ini, mereka bisa belajar. Aku akan memberimu waktu 10 menit untuk memutuskan, kata Aris, lalu beranjak dari kursinya, berjalan ke jendela, dan membiarkan mereka dalam keheningan yang menyakitkan. Mereka tahu, tidak ada pilihan lain. Waktu 10 menit yang diberikan Aris terasa seperti 1000 tahun bagi Karin dan Benny.
Keheningan di dalam ruangan itu begitu menusuk, hanya dipecah oleh isak tangis Karin yang tertahan dan napas Benny yang terengah-engah. Mereka duduk di kursi yang terasa seperti kursi pesakitan, dikelilingi oleh aura kekuasaan dan kebenaran yang tidak bisa mereka sangkal. Aris berdiri membelakangi mereka, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca, punggungnya tegak dan kokoh. Ia tidak lagi terlihat seperti tukang angon bebek yang mereka hina, melainkan seperti raja yang mengamati kerajaannya. Karin mengangkat kepalanya, air matanya membasahi riasan yang mahal. "Ben, bagaimana ini?" bisiknya, suaranya gemetar. "Kita akan kehilangan segalanya." Benny menundukkan kepalanya lebih dalam, tangannya mengepal di atas lutut. "Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka. Aku tidak percaya dia adalah dia." "Bodoh!" Karin membentak, tiba-tiba amarahnya meletup. "Ini semua gara-gara kamu. Gara-gara keserakahanmu. Dulu, Aris tidak pernah seketat ini. Kamu yang mengajarkan aku untuk melakukan hal-hal kotor itu. Kamu." Benny mendongak, matanya yang merah menatap Karin. "Aku? Kamu pikir kamu tidak salah? Kamu yang terus memintaku untuk mencarikan uang lebih, membeli tas ini, perhiasan itu. Kita berdua yang serakah. Jangan salahkan aku sendiri." Mereka saling tuding, saling menyalahkan, mengeluarkan semua kekecewaan dan kemarahan yang selama ini mereka pendam. Di luar ruangan, di koridor, beberapa karyawan yang kebetulan lewat bisa mendengar suara-suara teriakan itu. Mereka tahu Aris sedang mengadili seseorang, tetapi mereka tidak tahu siapa. Aris tidak menoleh. Ia hanya diam, mendengarkan pertengkaran mereka. Ia tahu, inilah saatnya mereka menghadapi kebenaran, bukan hanya tentang apa yang mereka lakukan, tetapi juga tentang siapa diri mereka sebenarnya. Mereka adalah dua orang yang rapuh, yang hanya bisa hidup dengan menyakiti orang lain, yang hanya bisa berdiri di atas kehinaan orang lain. Tepat 10 menit kemudian, Aris berbalik. Ekspresi di wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tetapi kesedihan yang dalam. "Waktu kalian sudah habis," katanya, suaranya tenang dan penuh wibawa. "Pilihan kalian." Karin dan Benny terdiam. Mereka melihat ke dalam mata Aris dan menyadari, tidak ada jalan keluar. Aris tidak akan goyah. Ia tidak akan terpengaruh oleh air mata Karin atau permohonan Benny. Mereka tahu, Aris yang mereka kenal dulu, Aris yang baik hati dan mudah luluh, sudah tidak ada lagi. Yang ada di depan mereka adalah sosok yang tegas, kejam, dan penuh dengan keadilan. Kami akan mengundurkan diri," jawab Benny, suaranya parau. "Kami mohon, jangan laporkan kami ke polisi. Tolong, kami bisa kehilangan segalanya." "Kalian sudah kehilangan segalanya," jawab Aris. "Kalian kehilangan kehormatan kalian, integritas kalian, dan kepercayaan orang-orang. Itu jauh lebih berharga daripada harta apapun." Aris lalu mendorong sebuah amplop coklat di atas meja. "Di dalam amplop itu, ada surat pengunduran diri yang sudah saya siapkan. Tanda tangani, dan kalian bisa pergi." Karin mengambil surat itu dengan tangan gemetar. Ia melihat namanya, Karin, manajer pemasaran, tertera di atasnya. Ia melihat nama Aris Pradipta sebagai direktur. Ia menelan ludah, air matanya mengalir deras. Ia membayangkan hidupnya tanpa pekerjaan, tanpa kemewahan, tanpa semua yang ia miliki sekarang. Ini adalah mimpi buruk terburuk yang pernah ia alami. Benny juga menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. "Kenapa, Aris?" tanya Karin, suaranya hampir tidak terdengar. "Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu tidak bilang saja kalau kamu adalah pemilik perusahaan? Kenapa kamu harus menghina kami seperti ini?" Aris menatapnya lurus. "Aku tidak menghina kalian, Karin. Kalian yang menghina diri kalian sendiri. Aku hanya menunjukkan cermin. Aku datang bukan untuk balas dendam, aku datang untuk memberikan pelajaran. Aku ingin kalian tahu, di dunia ini, tidak ada yang bisa disembunyikan. Kebenaran akan selalu terungkap."
Dan hukuman yang paling adil adalah hukuman yang datang dari kebenaran itu sendiri. Ia lalu menekan tombol di mejanya. Seorang satpam dan 2 orang HRD masuk. Bantu mereka mengemasi barang-barang mereka, perintah Aris. Dan pastikan mereka meninggalkan gedung ini dalam keadaan baik-baik saja. Karin dan Benny dipaksa untuk meninggalkan ruangan. Mereka berjalan di koridor dengan kepala tertunduk. Semua mata memandangi mereka. Bisik-bisik yang Aris rekam di dalam ruangan kini menjadi bisik-bisik di koridor. Mereka mendengar bisikan, itu Karin dan Benny, mereka dipecat karena korupsi. Dan, kasihan, mereka terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa. Setiap bisikan itu terasa seperti cambuk yang mencambuk harga diri mereka. Tersapu angin keangkuhan. Saat mereka berjalan keluar dari lobi, mobil Benny yang mewah, yang dulu mereka pamerkan di depan Aris, kini terlihat seperti monumen keangkuhan yang sudah runtuh. Mereka masuk ke dalam mobil, dan Benny menancapkan gas, meninggalkan gedung pencakar langit itu dengan cepat. Tidak ada tawa lagi. Tidak ada bisik-bisik bangga lagi. Yang ada hanya air mata dan kekecewaan. Apa yang akan kita lakukan, Ben? Tanya Karin, suaranya gemetar. Kita tidak punya pekerjaan. Kita tidak punya uang. Kita sudah menjadi aib di mata semua orang. Benny hanya diam. Ia merasa seperti pecundang. Ia kehilangan segalanya, bukan karena Aris, tetapi karena dirinya sendiri. Ia menyadari, Aris tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Aris hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Mereka kembali ke rumah mewah mereka, rumah yang dibeli dengan uang hasil korupsi. Rumah itu, yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara. Mereka melihat semua barang mewah yang mereka beli. Tas-tas mahal, perhiasan berkilauan, dan jam tangan mahal. Semua itu terasa kosong dan tidak berarti. Mereka memandangi semua itu, dan menyadari, itu adalah semua yang mereka miliki. Harta benda, yang dulu menjadi sumber kebahagiaan mereka, kini menjadi bukti nyata dari kejatuhan mereka. Beberapa hari kemudian, kabar tentang kejatuhan mereka menyebar ke seluruh kota. Klien-klien mereka menuntut kembali uang yang mereka berikan. Rekan-rekan mereka menjauhi mereka. Bahkan teman-teman mereka di media sosial yang dulu mengagumi mereka, kini mengolok-olok mereka. Mereka tidak lagi bisa keluar rumah. Mereka bersembunyi di dalam rumah, menatap kosong keluar jendela. Dunia mereka telah hancur. Sementara itu, di sebuah desa di pinggir kota, Aris kembali ke kehidupannya yang sederhana. Ia kembali menggembala bebek-bebeknya, duduk di pematang sawah, dan menikmati semilir angin. Namun, kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih ringan. Ia tidak lagi memikul beban kemarahan atau kekecewaan. Ia telah memberikan hukuman yang adil, bukan untuk menyakiti, tetapi untuk memberikan pelajaran. Ia memandangi matahari yang terbenam, memancarkan cahaya oranye di ufuk barat. Ia melihat bebek-bebeknya berbaris rapi menuju kandang. Di mata mereka, ia hanyalah Aris, tukang angon bebek yang baik hati. Tidak ada kemewahan, tidak ada kekuasaan, tidak ada uang. Hanya kedamaian. Aris tersenyum. Ia tahu, di antara semua yang ia miliki, kedamaian adalah kekayaan terbesarnya. Dan ia tidak akan pernah menukarnya dengan apapun. Kisah tentang Aris, si tukang angon bebek yang dihina, akan menjadi legenda. Legenda tentang seorang pria yang menemukan kekayaan di dalam kesederhanaan, dan memberikan pelajaran yang paling berharga bagi orang-orang yang hanya melihat dunia dari balik kemewahan. Sebuah pelajaran yang akan mengubah hidup Karin dan Benny selamanya. Waktu 10 menit yang diberikan Aris terasa seperti siksaan abadi bagi Karin dan Benny. Di dalam ruangan megah itu, yang kini terasa seperti sel penjara, hanya ada suara detak jarum jam yang seolah menertawakan kehancuran mereka. Aris berdiri membelakangi mereka, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca, punggungnya tegak dan kokoh. Ia adalah Aris yang berbeda dari yang mereka kenal, seorang pria yang tidak lagi mengenal kompromi terhadap pengkhianatan. Karin mengusap air matanya yang terus mengalir. Riasan mahalnya kini luntur,
menyisakan wajah yang pucat dan mata yang kosong. Ia menoleh pada Benny, suaminya, yang hanya menunduk dalam-dalam. "Ben, kita harus melakukan sesuatu," bisiknya, suaranya parau. "Kita tidak bisa menyerah begitu saja." Namun, Benny tidak merespon. Ia terlalu sibuk dengan pertempuran internalnya sendiri. Keangkuhan yang selama ini ia bangun, kini runtuh berkeping-keping. Pria yang ia hina, pria yang ia anggap tak lebih dari tukang angon bebek, ternyata adalah sosok yang mengendalikan takdir mereka. Realitas itu terlalu berat untuk diterima. Ia merasa malu, marah, dan yang paling utama, takut. "Ini semua salahmu," teriak Karin, tiba-tiba emosinya meledak. Ia bangkit dari kursi, menunjuk Benny dengan jari telunjuk yang gemetar. "Kamu yang memulai semua ini. Kamu yang bilang kita bisa memanipulasi laporan. Kamu yang meminta komisi dari klien. Kamu yang menghancurkan kita." Benny mendongak, matanya merah menyala. "Aku? Kamu pikir aku melakukan ini sendirian? Kamu yang terus memintaku untuk membeli tas mahal, perhiasan, dan mobil baru. Kamu yang tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Kita berdua yang serakah, Karin, bukan hanya aku." Pertengkaran itu pecah, keras dan brutal. Mereka saling menyalahkan, mengeluarkan semua kebencian dan rasa sakit yang selama ini mereka sembunyikan di balik senyum dan kebahagiaan palsu. Ini bukan hanya pertengkaran tentang uang atau pekerjaan, ini adalah pertengkaran tentang harga diri yang hancur, tentang pondasi yang rapuh yang mereka bangun di atas kebohongan. Aris hanya mendengarkan. Ia tidak merasa puas, melainkan prihatin. Ia melihat bagaimana keangkuhan mereka telah merusak segalanya, bahkan hubungan mereka sendiri. Tepat 10 menit kemudian, Aris berbalik, memotong pertengkaran mereka. "Sudah selesai?" tanyanya, suaranya tenang. "Pilihan kalian." Karin dan Benny terdiam. Mereka melihat ke dalam mata Aris dan menyadari, tidak ada ruang untuk negosiasi. Aris tidak akan goyah. Mereka tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Kami akan mengundurkan diri," kata Benny, suaranya patah. Ia mengambil surat pengunduran diri dari atas meja, tangannya bergetar. Karin ikut menandatangani, air matanya membasahi lembaran kertas itu. Aris mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu mengangguk. Ia menekan tombol di mejanya, dan seorang satpam serta 2 orang staf HRD masuk ke dalam ruangan. "Bantu mereka mengemasi barang-barang mereka," perintah Aris. "Dan pastikan mereka meninggalkan gedung ini dengan tertib." Saat Karin dan Benny berjalan keluar dari ruangan itu, mereka merasa seperti hantu yang melayang. Semua mata menatap mereka. Bisik-bisik dan tatapan curiga menyertai setiap langkah mereka. Mereka mendengar bisikan, "Itu Karin dan Benny, mereka dipecat karena korupsi." Dan, kasihan, mereka terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa. Setiap bisikan itu terasa seperti ribuan jarum yang menusuk harga diri mereka. Mereka tiba di mobil Benny yang mewah, yang kini terasa begitu ironis. Mobil itu, yang dulu menjadi simbol keangkuhan mereka, kini terasa seperti monumen kehancuran. Mereka masuk ke dalam mobil, dan Benny menancapkan gas, meninggalkan gedung pencakar langit itu dengan cepat. Di dalam mobil, hanya ada isak tangis Karin dan keheningan Benny yang memekakkan telinga. Mereka telah kehilangan segalanya, dan mereka tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali diri mereka sendiri. Keesokan harinya, kabar tentang kejatuhan mereka menyebar ke seluruh kota. Klien-klien mereka, yang merasa ditipu, menuntut kembali uang yang mereka berikan. Rekan-rekan mereka menjauhi mereka. Bahkan teman-teman mereka di media sosial, yang dulu mengagumi mereka, kini mengolok-olok mereka. Mereka tidak lagi bisa keluar rumah. Rumah mewah mereka, yang dulu terasa seperti istana, kini terasa seperti penjara. Mereka melihat semua barang mewah yang mereka beli. Tas-tas mahal, perhiasan berkilauan, dan jam tangan mahal. Semua itu terasa kosong dan tidak berarti. Mereka memandangi semua itu, dan menyadari, itu adalah semua yang mereka miliki. Harta benda,
yang dulu menjadi sumber kebahagiaan mereka, kini menjadi bukti nyata dari kejatuhan mereka. Mereka harus menjual semua yang mereka punya. Mobil mewah itu dijual, rumah mewah itu dijual, bahkan perhiasan dan tas-tas mahal itu juga dijual. Uang yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membayar hutang-hutang mereka dan menyewa sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Kehidupan mereka, yang dulu penuh dengan kemewahan dan kesombongan, kini menjadi sederhana, bahkan lebih sederhana dari kehidupan Aris sebagai tukang angon bebek. Mereka harus mencari pekerjaan lagi, namun tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Reputasi mereka sudah hancur, dan tidak ada yang mau mengambil risiko dengan dua orang yang dikenal sebagai koruptor. Mereka benar-benar kehilangan segalanya. Sementara itu, Aris kembali ke kehidupannya yang sederhana di desa. Namun, ia tidak lagi datang sebagai seorang tukang angon bebek yang dihina. Ia datang sebagai seorang pria yang telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah membersihkan perusahaannya, dan ia telah memberikan pelajaran yang paling berharga bagi Karin dan Benny. Aris tidak merasa puas. Ia hanya merasa kasihan. Ia telah memberikan mereka kesempatan, tetapi mereka membuangnya. Ia telah memberikan mereka kasih sayang, tetapi mereka membalasnya dengan pengkhianatan. Ia hanya berharap, dari kehancuran ini, mereka bisa belajar. Ia memandangi matahari yang terbenam, memancarkan cahaya oranye di ufuk barat. Ia melihat bebek-bebeknya berbaris rapi menuju kandang. Di mata mereka, ia hanyalah Aris, tukang angon bebek yang baik hati. Tidak ada kemewahan, tidak ada kekuasaan, tidak ada uang. Hanya kedamaian. Aris tersenyum. Ia tahu, di antara semua yang ia miliki, kedamaian adalah kekayaan terbesarnya. Dan ia tidak akan pernah menukarnya dengan apapun. Kisah tentang Aris, si tukang angon bebek yang dihina, akan menjadi legenda. Legenda tentang seorang pria yang menemukan kekayaan di dalam kesederhanaan, dan memberikan pelajaran yang paling berharga bagi orang-orang yang hanya melihat dunia dari balik kemewahan. Sebuah pelajaran yang akan mengubah hidup Karin dan Benny selamanya. Kehidupan baru Karin dan Benny di sebuah apartemen kecil di pinggir kota adalah sebuah realitas yang jauh lebih brutal daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Setiap sudut ruangan sempit itu, setiap keran yang menetes, setiap suara tetangga yang riuh, terasa seperti jeritan dari masa lalu mereka yang mewah. Mereka tidur di atas kasur tipis yang terasa seperti papan kayu, dan sarapan dengan nasi dan lauk seadanya. Tidak ada lagi pelayan, tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi tas-tas mahal. Hari-hari mereka dipenuhi dengan keheningan yang mematikan, yang hanya sesekali pecah oleh pertengkaran sengit. Awalnya, mereka terus saling menyalahkan, melemparkan tuduhan seperti bom yang siap meledak kapan saja. Karin akan menunjuk Benny dengan jari gemetar, "Ini semua karena kamu terlalu serakah." Dan Benny akan membalas dengan mata menyala, "Kamu yang paling serakah. Kamu yang tidak pernah puas." Namun, setelah berbulan-bulan hidup dalam kehinaan, pertengkaran itu perlahan-lahan mereda. Mereka terlalu lelah untuk bertengkar. Yang tersisa hanyalah keputusasaan. Mereka mencoba mencari pekerjaan, tetapi tidak ada perusahaan yang mau menerima mereka. Berita tentang kejatuhan mereka sudah menyebar ke seluruh kota, dan reputasi mereka hancur. Setiap kali mereka datang untuk wawancara, mereka akan diusir dengan sopan. "Maaf, Tuan, Nyonya, kami sudah mendapatkan kandidat yang lebih cocok," kata mereka, meskipun mereka tahu tidak ada kandidat lain yang diwawancara. Suatu sore, saat Benny sedang duduk di sofa yang usang, menatap kosong keluar jendela, ia melihat seorang pria parubaya sedang membersihkan jalanan. Pria itu mengenakan pakaian sederhana dan keringat membasahi dahinya, namun wajahnya terlihat damai. Benny teringat pada Aris. Ia merasa sebuah tusukan tajam di dalam hatinya. Ia menyadari, pria yang ia hina sebagai tukang angon bebek itu kini hidup jauh lebih damai daripada dirinya. Aris tidak pernah kehilangan kehormatannya, tidak pernah kehilangan integritasnya, dan yang terpenting, tidak pernah kehilangan dirinya. Malamnya, Benny menghampiri Karin yang sedang duduk di dapur, menangis pelan. "Rin," katanya, suaranya parau.
Aku sudah memikirkannya. Kita harus berhenti menyalahkan satu sama lain. Karin menatapnya dengan mata merah. Lalu apa? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang mau menerima kita. Kita akan melakukan apa saja, jawab Benny, matanya menunjukkan sebuah tekad yang baru. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang yang halal? Aku akan melamar menjadi tukang cuci mobil, atau tukang kebun. Kamu bisa mencoba membuat kue atau menjual makanan. Kita akan mulai dari nol. Dari bawah. Kita akan buktikan bahwa kita bisa bangkit. Karin memandangi Benny dengan tatapan terkejut. Itu adalah pertama kalinya ia melihat Benny yang lain. Benny yang tidak lagi sombong, Benny yang tidak lagi angkuh, Benny yang benar-benar ingin bangkit. Air matanya mengalir lagi, tetapi kali ini, itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kelegaan. Ia memeluk Benny erat-erat. Ben, kita akan melakukannya. Kita akan bangkit, bisiknya. Mulai keesokan harinya, kehidupan mereka berubah drastis. Benny pergi melamar pekerjaan sebagai tukang cuci mobil, dan ia diterima. Gajinya sangat kecil, hanya cukup untuk membeli makanan sehari-hari, tetapi ia mengerjakannya dengan penuh semangat. Ia tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia hanya peduli dengan pekerjaannya, dengan keringat yang mengalir di wajahnya, dengan uang yang ia dapatkan dengan jujur. Sementara itu, Karin mulai mencoba membuat kue. Ia selalu suka memasak, tetapi selama ini ia tidak pernah punya waktu. Ia membuat kue-kue sederhana, mengemasnya dengan rapi, dan menawarkannya kepada tetangga-tetangga. Awalnya, banyak yang menolak, tetapi perlahan-lahan, orang-orang mulai membeli kuenya. Mereka terkejut dengan rasa kue Karin yang enak, dan mereka juga terkejut dengan keramahan Karin. Mereka tidak tahu bahwa Karin yang dulu sombong dan angkuh, kini berubah menjadi wanita yang ramah dan rendah hati. Suatu hari, saat Karin sedang menjual kuenya di depan apartemen, ia berpapasan dengan seorang wanita yang sangat modis, mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Wanita itu adalah Maya, mantan teman kerjanya di PT Adiguna Perkasa. Jantung Karin berdetak kencang. Ia mencoba menundukkan kepalanya, tetapi Maya melihatnya. Karin, sapa Maya, terkejut. Kamu menjual kue. Karin mengangkat kepalanya, matanya menatap lurus ke arah Maya. Ya, Maya. Aku sekarang menjual kue. Ini adalah satu-satunya pekerjaan yang bisa aku dapatkan. Dan aku menyukainya. Maya memandangi Karin dengan tatapan kasihan. Karin, aku turut sedih dengan apa yang terjadi padamu. Kamu terlihat baik-baik saja. Aku baik-baik saja, jawab Karin dengan senyum tulus. Aku mungkin tidak punya uang lagi, tidak punya mobil lagi, dan tidak punya rumah lagi. Tetapi aku punya harga diri. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang pernah aku miliki. Maya terdiam. Ia melihat ke dalam mata Karin dan menyadari, Karin yang sekarang adalah Karin yang berbeda dari Karin yang ia kenal. Bukan Karin yang sombong dan angkuh, tetapi Karin yang kuat dan berani. Maya membeli kue Karin, memberikan uangnya, dan pergi. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa ia telah mendapatkan pelajaran yang paling berharga hari itu. Setelah beberapa bulan, kehidupan Karin dan Benny perlahan-lahan membaik. Mereka tidak lagi hidup dalam kemewahan, tetapi mereka hidup dalam kedamaian. Mereka bekerja keras, mendapatkan uang dengan jujur, dan membangun kembali hidup mereka dari nol. Mereka belajar untuk menghargai setiap tetes keringat yang mereka tumpahkan, dan setiap rupiah yang mereka dapatkan. Mereka tidak lagi memamerkan kekayaan mereka di media sosial. Sebaliknya, mereka mulai memposting foto-foto sederhana tentang kehidupan mereka yang baru. Foto Benny yang sedang membersihkan mobil, foto Karin yang sedang membuat kue, dan foto mereka berdua yang sedang tersenyum. Suatu sore, saat Benny sedang mencuci mobil di pinggir jalan, sebuah mobil mewah melintas pelan. Jantung Benny berdetak kencang. Ia melihat ke dalam mobil, dan melihat Aris sedang mengemudi. Aris melihat Benny, dan Aris tersenyum.
Itu adalah senyum yang sama yang ia berikan di pinggir danau. Namun, kali ini, senyum itu tidak lagi terasa merendahkan. Itu adalah senyum dari seorang guru yang melihat muridnya telah lulus dari pelajaran yang paling sulit. Benny menundukkan kepalanya, air matanya mengalir. Ia tidak merasa sedih, ia hanya merasa bersyukur. Ia bersyukur pada Aris, bersyukur pada takdir, dan bersyukur pada Tuhan. Ia tahu, ia telah kehilangan segalanya, tetapi ia telah menemukan dirinya. Dan itu adalah kekayaan terbesar yang pernah ia miliki. 2 tahun telah berlalu sejak Karin dan Benny memulai hidup baru mereka. Kehidupan mereka tidak lagi dihiasi dengan lampu-lampu kota yang gemerlap atau suara mesin mobil mewah. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, hasil dari menabung dari bisnis kecil mereka. Karin memiliki toko kue kecil di depan rumah, yang selalu ramai pembeli, sementara Benny membangun bengkel kecil di halaman belakang untuk mencuci mobil dan memperbaiki barang-barang elektronik sederhana. Mereka hidup cukup, tidak kaya, tetapi hati mereka dipenuhi rasa syukur yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suatu pagi, Karin menerima sebuah amplop elegan dengan logo PT Adiguna Perkasa. Jantungnya berdebar kencang. Ia membukanya dengan tangan bergetar. Isinya adalah undangan makan malam gala perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-20. Di bagian bawah, ada catatan kecil yang ditulis tangan. Saya harap Anda bisa datang. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan kalian berdua. Aris. Karin menunjukkan surat itu kepada Benny. Ia merasa ketakutan, tetapi juga sebuah rasa penasaran yang aneh. Apa yang dia mau? Tanya Karin. Kita tidak akan tahu sampai kita pergi, jawab Benny dengan tenang. Ia telah berubah. Sifat sombong dan angkuhnya telah hilang, digantikan oleh ketenangan dan kepercayaan diri yang baru. Kita pergi, Rin. Kita tunjukkan padanya, kita tidak lagi sama. Malam gala itu, Karin dan Benny datang dengan pakaian sederhana mereka. Karin mengenakan gaun panjang berwarna biru laut yang ia beli di toko sederhana, dan Benny mengenakan kemeja dan celana kain yang bersih. Di tengah kerumunan yang mengenakan setelan jas dan gaun mahal, mereka merasa seperti orang asing. Mereka berpapasan dengan beberapa mantan rekan kerja yang menatap mereka dengan tatapan terkejut dan kasihan. Mereka berdua masih di sini? Mereka diundang? Bisik seorang wanita yang mengenakan gaun berkilauan. Benny menggenggam tangan Karin dengan erat. Jangan dengarkan mereka, bisiknya. Kita di sini karena kita ingin, bukan karena kita harus. Saat Aris melihat mereka dari jauh, ia menghentikan percakapannya dan berjalan mendekat. Ia mengenakan setelan jas mahal, namun matanya memancarkan kehangatan yang sama. Karin, Benny, sapanya. Terima kasih sudah datang. Ada apa? Tuan Aris? Tanya Karin, suaranya pelan. Ada hal penting apa yang ingin Anda bicarakan? Aris tersenyum. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, katanya. Karena kalian berdua, saya belajar bahwa saya tidak boleh menukar kedamaian saya dengan uang. Dan karena kalian berdua, perusahaan ini menjadi lebih baik. Setelah kalian pergi, kami melakukan audit internal yang lebih ketat. Dan kami menemukan banyak sekali masalah yang selama ini tersembunyi. Sekarang, perusahaan ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalian adalah alasan di balik semua itu. Karin dan Benny terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Aris akan mengatakan hal seperti itu. Mereka mengira Aris akan mengejek mereka, tetapi ia malah memuji mereka. Dan saya punya sesuatu untuk kalian, kata Aris, menunjuk kedua buah amplop di tangannya. Ini adalah tawaran pekerjaan. Saya ingin kalian kembali bekerja di sini. Kalian akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan saya akan memastikan kalian mendapatkan semua yang layak kalian dapatkan. Karin dan Benny saling pandang. Mereka melihat ke dalam mata Aris, dan mereka tahu, Aris benar-benar tulus. Ini bukan jebakan. Ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang mereka impikan, ke kehidupan yang pernah mereka miliki. Namun, Karin menggelengkan kepalanya. Maaf,
Tuan Aris, katanya dengan lembut. Kami tidak bisa. Aris terkejut. Kenapa? Kami sudah menemukan kebahagiaan kami, jawab Benny, suaranya tenang. Kami telah kehilangan segalanya, dan dalam kehancuran itu, kami menemukan diri kami sendiri. Kami belajar bagaimana rasanya bekerja keras, bagaimana rasanya mendapatkan uang dengan jujur, dan bagaimana rasanya hidup damai. Kami sudah menemukan kedamaian kami, Aris. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa Anda tawarkan. Aris mengangguk. Ia tersenyum, senyum tulus yang memancarkan rasa hormat. Ia mengerti. Ia melihat bahwa mereka telah berubah. Mereka tidak lagi serakah. Mereka tidak lagi angkuh. Mereka adalah orang-orang yang baru. Saya mengerti, katanya. Saya menghormati keputusan kalian. Aris lalu menjabat tangan mereka berdua. Senang melihat kalian bahagia, katanya. Kalian adalah orang-orang yang lebih baik sekarang. Teruslah berjalan di jalan yang kalian pilih. Saat Karin dan Benny berjalan keluar dari acara gala itu, mereka tidak merasa menyesal. Mereka berjalan berdampingan, tangan mereka saling menggenggam, di bawah langit malam yang gelap, namun hati mereka dipenuhi oleh cahaya yang tak pernah padam. Mereka tahu, mereka telah membuat pilihan yang benar. Mereka tidak kembali ke masa lalu. Mereka melangkah maju, menuju masa depan yang penuh harapan dan kedamaian. Kisah mereka adalah bukti bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang paling indah. 2 tahun telah berlalu sejak Karin dan Benny memulai hidup baru mereka. Kehidupan mereka tidak lagi dihiasi dengan lampu-lampu kota yang gemerlap atau suara mesin mobil mewah. Mereka kini tinggal di sebuah rumah kecil yang sederhana, hasil dari menabung dari bisnis kecil mereka. Karin memiliki toko kue kecil di depan rumah, yang selalu ramai pembeli, sementara Benny membangun bengkel kecil di halaman belakang untuk mencuci mobil dan memperbaiki barang-barang elektronik sederhana. Mereka hidup cukup, tidak kaya, tetapi hati mereka dipenuhi rasa syukur yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suatu pagi, Karin menerima sebuah amplop elegan dengan logo PT Adiguna Perkasa. Jantungnya berdebar kencang. Ia membukanya dengan tangan bergetar. Isinya adalah undangan makan malam gala perayaan ulang tahun perusahaan yang ke-20. Di bagian bawah, ada catatan kecil yang ditulis tangan. Saya harap Anda bisa datang. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan dengan kalian berdua. Aris. Karin menunjukkan surat itu kepada Benny. Ia merasa ketakutan, tetapi juga sebuah rasa penasaran yang aneh. Apa yang dia mau? Tanya Karin. Kita tidak akan tahu sampai kita pergi, jawab Benny dengan tenang. Ia telah berubah. Sifat sombong dan angkuhnya telah hilang, digantikan oleh ketenangan dan kepercayaan diri yang baru. Kita pergi, Rin. Kita tunjukkan padanya, kita tidak lagi sama. Malam gala itu, Karin dan Benny datang dengan pakaian sederhana mereka. Karin mengenakan gaun panjang berwarna biru laut yang ia beli di toko sederhana, dan Benny mengenakan kemeja dan celana kain yang bersih. Di tengah kerumunan yang mengenakan setelan jas dan gaun mahal, mereka merasa seperti orang asing. Mereka berpapasan dengan beberapa mantan rekan kerja yang menatap mereka dengan tatapan terkejut dan kasihan. Mereka berdua masih di sini? Mereka diundang? Bisik seorang wanita yang mengenakan gaun berkilauan. Benny menggenggam tangan Karin dengan erat. Jangan dengarkan mereka, bisiknya. Kita di sini karena kita ingin, bukan karena kita harus. Saat Aris melihat mereka dari jauh, ia menghentikan percakapannya dan berjalan mendekat. Ia mengenakan setelan jas mahal, namun matanya memancarkan kehangatan yang sama. Karin, Benny, sapanya. Terima kasih sudah datang. Ada apa, Tuan Aris? Tanya Karin, suaranya pelan. Ada hal penting apa yang ingin Anda bicarakan? Aris tersenyum. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih, katanya. Karena kalian berdua, saya belajar bahwa saya tidak boleh menukar kedamaian saya dengan uang. Dan karena kalian berdua, perusahaan ini menjadi lebih baik. Setelah kalian pergi,
Kami melakukan audit internal yang lebih ketat, dan kami menemukan banyak sekali masalah yang selama ini tersembunyi. Sekarang, perusahaan ini menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kalian adalah alasan di balik semua itu. Karin dan Benny terdiam. Mereka tidak menyangka bahwa Aris akan mengatakan hal seperti itu. Mereka mengira Aris akan mengejek mereka, tetapi ia malah memuji mereka. Dan saya punya sesuatu untuk kalian, kata Aris, menunjuk kedua buah amplop di tangannya. Ini adalah tawaran pekerjaan. Saya ingin kalian kembali bekerja di sini. Kalian akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan saya akan memastikan kalian mendapatkan semua yang layak kalian dapatkan. Karin dan Benny saling pandang. Mereka melihat ke dalam mata Aris, dan mereka tahu, Aris benar-benar tulus. Ini bukan jebakan. Ini adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang mereka impikan, ke kehidupan yang pernah mereka miliki. Namun, Karin menggelengkan kepalanya. Maaf, Tuan Aris, katanya dengan lembut. Kami tidak bisa. Aris terkejut. Kenapa? Kami sudah menemukan kebahagiaan kami, jawab Benny, suaranya tenang. Kami telah kehilangan segalanya, dan dalam kehancuran itu, kami menemukan diri kami sendiri. Kami belajar bagaimana rasanya bekerja keras, bagaimana rasanya mendapatkan uang dengan jujur, dan bagaimana rasanya hidup damai. Kami sudah menemukan kedamaian kami, Aris. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa Anda tawarkan. Aris mengangguk. Ia tersenyum, senyum tulus yang memancarkan rasa hormat. Ia mengerti. Ia melihat bahwa mereka telah berubah. Mereka tidak lagi serakah. Mereka tidak lagi angkuh. Mereka adalah orang-orang yang baru. Saya mengerti, katanya. Saya menghormati keputusan kalian. Aris lalu menjabat tangan mereka berdua. Senang melihat kalian bahagia, katanya. Kalian adalah orang-orang yang lebih baik sekarang. Teruslah berjalan di jalan yang kalian pilih. Saat Karin dan Benny berjalan keluar dari acara gala itu, mereka tidak merasa menyesal. Mereka berjalan berdampingan, tangan mereka saling menggenggam, di bawah langit malam yang gelap, namun hati mereka dipenuhi oleh cahaya yang tak pernah padam. Mereka tahu, mereka telah membuat pilihan yang benar. Mereka tidak kembali ke masa lalu. Mereka melangkah maju, menuju masa depan yang penuh harapan dan kedamaian. Kisah mereka adalah bukti bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang paling indah. Malam gala ulang tahun PT Adiguna Perkasa adalah sebuah pesta yang megah, diselenggarakan di salah satu ballroom hotel paling mewah di kota. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik orkestra mengalun, dan para tamu yang mengenakan setelan jas serta gaun mahal berjalan dengan anggun, saling menyapa dengan senyum penuh basa-basi. Di tengah keramaian itu, Aris, yang kini mengenakan jas mahal yang pas di tubuhnya, berdiri dengan wibawa. Ia tampak tenang, berbeda dari CEO lain yang sibuk berbasa-basi. Matanya menelusuri setiap sudut ruangan, mencari dua sosok yang sudah lama tidak ia lihat. Tidak lama kemudian, ia menemukan mereka. Benny dan Karin berdiri di dekat pintu masuk, tampak canggung dan kikuk. Benny mengenakan kemeja dan celana kain sederhana, sementara Karin mengenakan gaun panjang sederhana yang ia beli di toko biasa. Di tengah lautan kemewahan, mereka berdua terlihat seperti orang asing yang tersesat. Aris melihat beberapa mantan rekan kerja mereka memandang dengan tatapan terkejut dan kasihan, lalu berbisik-bisik. Benny melihat Aris berjalan ke arah mereka, dan tangannya secara refleks menggenggam tangan Karin dengan erat. Rasa takut dan malu yang telah mereka kubur dalam-dalam kini muncul kembali ke permukaan. Mereka siap menghadapi ejekan, penghinaan, atau mungkin cemoohan yang akan dilontarkan Aris. Namun, Aris datang dengan senyum hangat. Ia tidak menatap mereka dengan merendahkan, melainkan dengan tatapan yang penuh hormat. Karin, Benny, sapanya, suaranya lembut. Terima kasih sudah datang. Ada apa, Aris? Tanya Karin, suaranya pelan. Kami tidak mengerti mengapa Anda mengundang kami. Aris menunjuk kedua buah amplop di tangannya.
Ini adalah tawaran pekerjaan. Saya ingin kalian berdua kembali bekerja di sini. Kalian akan mendapatkan posisi yang lebih tinggi, dan saya akan memastikan kalian mendapatkan semua yang layak kalian dapatkan. Karin dan Benny saling pandang. Mata mereka membulat karena terkejut. Mereka mengira Aris akan mengejek mereka, tetapi ia malah menawarkan kesempatan kedua. Kesempatan untuk kembali ke kehidupan yang mereka impikan. Kesempatan untuk kembali mendapatkan uang, status, dan kekuasaan. Namun, Karin menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Maaf, Tuan Aris," katanya. "Kami tidak bisa." Aris terkejut. "Kenapa?" "Kami sudah menemukan kebahagiaan kami," jawab Benny, suaranya tenang. "Kami telah kehilangan segalanya, dan dalam kehancuran itu, kami menemukan diri kami sendiri. Kami belajar bagaimana rasanya bekerja keras, bagaimana rasanya mendapatkan uang dengan jujur, dan bagaimana rasanya hidup damai. Kami sudah menemukan kedamaian kami, Aris. Dan itu lebih berharga daripada apapun yang bisa Anda tawarkan." Aris mengangguk. Ia tersenyum, senyum tulus yang memancarkan rasa hormat yang dalam. Ia mengerti. Ia melihat bahwa mereka telah berubah. Mereka tidak lagi serakah. Mereka tidak lagi angkuh. Mereka adalah orang-orang yang baru. "Saya mengerti," katanya. "Saya menghormati keputusan kalian." Aris lalu menjabat tangan mereka berdua. "Senang melihat kalian bahagia," katanya. "Kalian adalah orang-orang yang lebih baik sekarang. Teruslah berjalan di jalan yang kalian pilih." Saat Karin dan Benny berjalan keluar dari acara gala itu, mereka tidak merasa menyesal. Mereka berjalan berdampingan, tangan mereka saling menggenggam, di bawah langit malam yang gelap, namun hati mereka dipenuhi oleh cahaya yang tak pernah padam. Mereka tahu, mereka telah membuat pilihan yang benar. Mereka tidak kembali ke masa lalu. Mereka melangkah maju, menuju masa depan yang penuh harapan dan kedamaian. Kisah mereka adalah bukti bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang paling indah. 5 tahun berlalu. Kota telah berubah, gedung-gedung baru menjulang, dan kehidupan berjalan semakin cepat. Namun, di sebuah desa kecil yang menjadi tempat Aris menemukan kembali dirinya, waktu seolah berhenti. Pagi itu, Aris berjalan di pematang sawah yang sama, diiringi oleh gerombolan bebeknya. Wajahnya kini tidak lagi dihiasi kerutan. Ia terlihat lebih muda, lebih tenang, dan matanya memancarkan kedamaian yang mendalam. Ia masih menjadi pemilik PT Adiguna Perkasa, tetapi kini ia menjalankan perusahaan dengan filosofi yang berbeda. Kecepatan dan profit tidak lagi menjadi satu-satunya tujuan. Integritas dan kepuasan batinlah yang ia prioritaskan. Aris menyadari, perusahaan yang ia bangun akan jauh lebih kokoh jika pondasinya bukan hanya uang, tetapi juga moral. Suatu sore, saat Aris sedang duduk di bangku kayu di depan gubuknya, ia menerima telepon dari Rizal. "Tuan Aris, kami sudah mencapai target tahunan. Keuntungan kita naik 20%, lapor Rizal dengan gembira. Tapi itu bukan yang terpenting. Yang terpenting adalah, semua karyawan kami merasa bahagia. Angka turnover turun 50%, dan survei kepuasan karyawan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan." Aris tersenyum. "Itu adalah berita terbaik yang pernah saya dengar. Rizal, teruslah bekerja seperti itu," katanya. "Kebahagiaan karyawan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada paksaan. Itu yang selalu saya yakini." Aris lalu mematikan ponselnya. Ia memandang ke arah matahari yang perlahan-lahan terbenam, mewarnai langit dengan spektrum warna oranye dan merah. Pemandangan itu, yang dulu ia nikmati sendiri, kini ia nikmati bersama seorang wanita yang ia temui di desa. Namanya Laras, seorang guru TK yang sederhana dan penuh kasih sayang. Ia adalah orang pertama yang tidak pernah peduli dengan siapa Aris sebenarnya, tetapi hanya peduli dengan Aris sebagai Aris. Laras duduk di sampingnya, kepalanya bersandar di bahu Aris, dan mereka berdua hanya diam, menikmati keindahan alam. Aris tahu, ia telah menemukan kekayaan terbesar dalam hidupnya, kedamaian.
Sementara itu, di sebuah sudut kota yang tidak terlalu jauh dari desa, sebuah kafe kecil bernama Karin S. Sweet Bites berdiri dengan kokoh. Kafe itu selalu ramai. Aromanya yang harum dari kue-kue dan kopi yang baru dibuat selalu menyambut setiap pelanggan yang datang. Di balik meja kasir, seorang wanita dengan senyum ramah menyambut setiap pelanggan. Itu adalah Karin. Ia terlihat cantik, tidak dengan riasan mahal dan perhiasan berkilauan, tetapi dengan kebahagiaan yang terpancar dari wajahnya. Karin bukan lagi wanita yang sombong. Ia adalah seorang pengusaha yang jujur dan rendah hati. Ia memperlakukan setiap karyawannya dengan baik, membagikan keuntungan dengan adil, dan memastikan setiap pelanggan pergi dengan senyuman. Kafe itu bukan hanya tempat untuk menjual kue, tetapi juga tempat untuk berbagi cerita dan tawa. Karin, sapa seorang pria yang baru saja datang dari dapur. Pria itu adalah Benny. Ia mengenakan celemek, wajahnya dihiasi oleh noda tepung, namun matanya memancarkan kebanggaan yang tulus. Kue Red Velvet MU laris manis hari ini. Kita harus buat lebih banyak, kata Karin. Orang-orang sepertinya suka. Mereka berdua lalu tertawa, tawa yang tidak lagi mengandung nada sinis atau merendahkan, tetapi tawa yang penuh dengan kebahagiaan. Mereka telah menemukan jalan hidup mereka. Mereka tidak lagi iri pada orang lain. Mereka tidak lagi membandingkan diri mereka dengan siapapun. Mereka tahu, kesuksesan yang mereka raih sekarang jauh lebih manis karena mereka tahu betapa pahitnya kegagalan. Suatu siang, seorang pelanggan masuk ke kafe. Itu adalah Rizal, asisten pribadi Aris. Ia memesan kopi, dan saat Karin memberikannya, ia tersenyum. "Karin," katanya. "Aris, Tuan Aris, ia selalu bertanya tentang kalian. Ia senang melihat kalian bangkit." Karin tersenyum. "Tolong sampaikan terima kasih padanya," katanya. "Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak akan pernah menemukan jalan kita." Benny datang dari dapur. "Dia benar-benar pahlawan kita," katanya, memandang Karin. "Pahlawan yang tidak pernah kita tahu keberadaannya." Rizal mengangguk. Ia meminum kopinya, lalu pergi. Karin dan Benny menatap satu sama lain, senyuman mereka tulus dan damai. Mereka tidak lagi memikirkan Aris sebagai musuh, tetapi sebagai pahlawan yang telah menunjukkan kepada mereka jalan yang benar. Mereka telah kehilangan segalanya, tetapi mereka telah menemukan diri mereka sendiri, dan itu adalah kekayaan terbesar yang pernah mereka miliki. Di antara semua kisah tentang sukses dan kegagalan, kisah tentang Aris, si tukang angon bebek, dan Karin serta Benny, sepasang kekasih yang sombong, akan selalu menjadi pengingat. Bahwa kekayaan terbesar bukanlah apa yang kamu miliki, tetapi apa yang kamu miliki di dalam hatimu. Dan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kebangkitan yang paling indah.